membahas tentang ruang vektor secara umum. Akan disajikan definisi ruang vektor, sifat-sifat ruang vektor, dan sub ruang vektor. Semoga video ini membantu kalian untuk belajar lebih giat lagi. Hidup itu adalah dua pilihan, tetap tidur untuk melanjutkan mimpi atau bangun untuk mewujudkan mimpi. Semangat mewujudkan mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan membahas tentang ruang vektor secara umum. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya ruang vektor di ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Motivasi dari Rn atau ruang berdimensi N ini adalah kita ambil dari pertemuan kita sebelumnya yaitu tentang R2 dan R3 ya. Kalau pada R2 definisinya adalah A1, A2 di mana A1-nya A1 dan A2-nya elemen bilangan real dan definisi vektor di R3 adalah A1, A2, A3 di mana AI-nya juga merupakan bilangan real tapi I-nya terbatas dari 1, 2, dan 3. Nah, analog dengan R2 dan R3, Rn ini adalah vektor A1, A2, A3 sampai AN, di mana AI-nya itu bilangan real dan I-nya berjalan ya 1, 2, sampai N. Nah, pada ruang vektor berdimensi 2, kemarin kita dapat mendefinisikan norma juga ya, yaitu norma A adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Begitu pula untuk vektor di R3, tentu saja normanya ya kita ambil misalkan ini A elemen R2, di sini A elemen R3, di A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ya. Nah, begitu pula untuk A elemen Rn, analognya secara umum kita dapat definisikan norma pada Rn ini adalah akar juga ya. Dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat sampai AN kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan penjumlahan dan perkalian skalar. Kalau di Rn ya kita ambil A elemen Rn, tentu saja A-nya seperti ini ya, di mana A itu A1, A2 sampai AN. Kemudian misalkan ada B juga ya, anggota Rn. Kemudian B-nya adalah B1, B2 sampai Bn. Maka penjumlahan vektor A plus B ini adalah jumlah masing-masing dari koordinat yang bersesuaian ya. 2 tambah B2 sampai AN tambah BN. Begitu pula kalau kita punya skalar atau alfa bilangan real ya, maka alfa A ini adalah perkalian dari alfa ke masing-masing koordinatnya ya. Hasilnya adalah alfa AI, maksud saya alfa 1 ditambah kali alfa 2 sampai alfa AN ya. Itu definisi penjumlahan dan perkalian skalar di vektor berdimensi N ya. Oke, selanjutnya secara umum definisi ruang vektor itu adalah ini ada 10 yang harus dipenuhi ya. Syaratnya kalau kita punya misalkan kita punya himpunan ya, kita adalah V, tentu saja bukan himpunan kosong yang berlaku operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya pada himpunan ini di mana kalau untuk penjumlahan definisinya untuk misalkan kita punya U, V, elemen V itu maka dia tertutup terhadap penjumlahan ya U plus V-nya berada di V juga. Dan kalau ada alfa elemen bilangan real dan U elemen V
berlaku alfa V, alfa U-nya berada di V besar. Juga ini dinamakan sifat tertutup ya, sifat tertutup di operasi penjumlahan, yang kalau yang ini ya, yang setelahnya ini sifat tertutup pada operasi perkalian. V disebut ruang vektor, saya singkat RF aja ya, jika memenuhi aksioma berikut. Ada banyak nih, ada 10 sifat. Yang pertama, untuk setiap UV elemen V besar, maka U plus V-nya ini berada di V, artinya itu sifat tertutup. Bilangan real kan salah satu yang tertutup ya. Kalau kita ambil misalkan 1 dan 2 elemen bilangan real, maka 1 plus 2 itu sama dengan 3, dan 3 juga masih elemen bilangan real, itu sifat tertutup. Kemudian ada sifat asosiatif ya, jelas. Kemudian adanya elemen netral, ya, terdapat 0 elemen V untuk setiap UV berlaku 0 plus U sama dengan U plus 0 ya, sama dengan U itu sendiri. Ini terdapat elemen inverse ya, sifat keempat. Yang kelima adalah sifat komutatif ya, terhadap operasi penjumlahan. Nah, sifat keenam ini merupakan tertutup terhadap operasi perkalian ya. Misalkan kalau kita punya 3 dan 4 elemen bilangan real, maka contoh hasil kali ya, 3 kali 4 itu kan sama dengan 12 dan masih berada di bilangan real, ini sifat tertutupnya. Nah, selanjutnya ada sifat ke-7, 8, 9, dan 10 ya, bisa kalian pelajari. Nah, sekarang periksalah apakah Z merupakan ruang vektor. Nah, kalian harus ingat dulu Z itu isinya apa saja ya. Nah, kalau kita ingin membuktikan dia ruang vektor, berarti harus kita cek ke 10 aksioma tadi ya. Kita jawab. Misalkan kita ambil sebarang, kita pakai huruf A, B, C elemen bilangan bulat, sebarang, artinya ini berlaku secara umum. Kemudian ada alfa dan beta, kita ambil sebagai skalar di bilangan real. Kita cek yang pertama, sifat tertutupnya. Apakah dia tertutup terhadap operasi penjumlahan ya? Setiap A, B, elemen Z, pasti ya A plus B juga berada di Z ya. Silakan dicek sendiri. Contohnya sama tadi ya, kayak yang di definisi ruang vektor tadi. Ya, berlaku ya. Yang kedua, sifat asosiatif. Oke, kita ambil A, B, C ya, elemen Z, maka akan berlaku A plus B ditambah C itu sama dengan A ditambah B plus C. Nah, silakan cek aja sendiri ya, pasti dia berlaku. Nah, ketiga, di Z itu ada nggak elemen netralnya? Artinya kalau kita jumlahkan elemen itu dengan satu bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Ada ya, apa itu? 0, yaitu terdapat 0 elemen bilangan bulat untuk setiap A elemen Z ya, kalau kita jumlahkan 0 ditambah A kan sama dengan A tambah 0 sama dengan 0. Sama dengan A ya. Oke, berarti dia punya elemen netral. Kemudian yang keempat, mempunyai inverse. Apakah setiap elemen pada bilangan bulat itu ada inversnya? Untuk setiap A elemen Z, apakah ini ya, terdapat min A ya, elemen Z juga, sehingga A ditambah min A itu sama dengan min A ditambah A adalah 0. Ya, selalu punya inverse ya. Misalkan kalau 2 pasti ada inversenya min 2 ya. Ya. 1 pasti ada min 1, begitu seterusnya. Terdapat inverse untuk setiap elemen pada bilangan. Yang kelima, kita cek sifat komutatif.
Apakah untuk setiap A, B elemen bilangan bulat berlaku A plus B sama dengan B plus A? Ya, berlaku ya untuk bilangan bulat. Contohnya 1 plus 2 sama dengan 2 plus 1. Yang keenam, pada bilangan bulat, apakah terdapat alfa bilangan real sehingga kalau kita kalikan dengan A elemen Z itu alfa A-nya apakah tertutup? Bilangan real ini kan lebih luas ya. Oke, misalkan kalau kita ambil bilangan realnya yang bulat, tentu dia tertutup. Tapi kan ada di bilangan real itu misalkan setengah. Setengah elemen bilangan real. Nah, kalau kita kalikan dengan A ya, sebarang, setengah, misalkan kita ambil A-nya 5, maka hasilnya 5/2. 5/2 itu bukan elemen bilangan bulat, walaupun dia bilangan real ya. Sehingga sifat keenam ini tidak berlaku. Berarti cukup pembuktian kita sampai sini bahwa syarat keenam itu tidak terpenuhi. Sehingga dapat kita katakan dan kita simpulkan Z bukan ruang vektor. Ya, terbukti. Oke, selanjutnya ini hasil kali titik pada Rn juga berlaku ya. Definisinya sama seperti di R2 dan R3. Nah, ini kalian bisa belajar sendiri ya. Contohnya kalau kita punya A dan B elemen R5, dimensi 5, maka hasil kali titiknya adalah perkalian dari koordinat yang bersesuaian ya. 1 kali min 2 ditambah min 2 kali min 3, tambah 0 kali 2, tambah 0 kali 0, dan ditambah 1 kali 1. Hasilnya adalah 5. Nah, berikut adalah proposisi mengenai ruang vektor ya. Jika kita punya A, B, C adalah ruang vektor pada Rn dan alfa beta adalah skalar pada bilangan real, maka pernyataan-pernyataan berikut ini berlaku. Yang pertama, A dot B sama dengan B dot A yang komutatif. Kemudian A dot A itu selalu lebih besar dari 0. Kalau A dot A sama dengan 0, maka A-nya itu 0 gitu ya. Maksud dari proposisi yang nomor 2. Selanjutnya, kalau kita punya alfa A ditambah beta B dalam kurung dikali C, nah ini berlaku sifat alfa A dikali C ditambah beta B kali C ya. Kalau nggak salah distributif ya. Kemudian norma kuadrat, norma A kuadrat itu sama dengan A dot A. Dan selanjutnya A dot B selalu kurang dari perkalian masing-masing norma A dan B. Nah, proposisi yang kelima ini itu digunakan untuk mendefinisikan sudut antara dua vektor di Rn ya, untuk sebarang vektor A dan B di Rn, dan theta adalah sudut ya, sudut dari pertemuan titik pangkal di mana tetanya berada antara 0 sampai phi ya. Sudut yang dibentuk adalah cos theta sama dengan A dot B dibagi norma A dikali norma B. Oke, selanjutnya kita ke definisi subruang vektor atau subruang. Ya, ada yang berkata seperti itu. Suatu himpunan bagian tak kosong U dalam ruang vektor Rn disebut ruang bagian atau subruang di Rn jika untuk setiap A, B elemen U dan skalar alfa elemen R ini berlaku A plus B elemen U. Yang kedua, alfa A juga elemen U. Artinya dia tertutup pada operasi penjumlahan dan tertutup pada operasi perkalian. Sebenarnya mudah saja ya. Jika kita punya himpunan bagian, misalkan U ya, subset Rn, apakah dia subruang vektor? Artinya dia juga memenuhi ke 10 sifat ruang vektor itu ya, yang aksioma di pertama tadi. Tapi kan itu pembuktiannya panjang ya, bisa saja kalian membuktikan dia subruang vektor. Artinya dia juga ruang vektor yang merupakan bagian dari
ruang vektor ya, yang lebih besar gitu. Bisa saja kalian membuktikan aksioma 1 sampai 10, tapi kan itu panjang. Nah, di sini cukup membuktikan dua sifat ini ya. Kalau dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian, maka dijamin sifat yang lainnya itu juga terpenuhi ya. Jadinya tidak harus membuktikan 10 aksioma tadi ya, cukup dua langkah ini saja. Nah, kita ke contoh, misalkan kita punya U adalah himpunan bagian di R3 dengan definisi U sama dengan, oke ini saya ganti, ini U1 semua ya, U1, 2U1 dan min U1. Nyatanya buktikan U adalah subruang. Cukup kita buktikan dengan dua syarat di slide sebelumnya ya. Misalkan pertama tentu kita akan buktikan U-nya itu bukan null set ya. U bukan merupakan himpunan kosong. Karena kenapa? Kalau kita ambil aja U-nya sama dengan 0, maka ya jelas U adalah vektor 0 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan buktikan, misalkan ambil ya A, B elemen U, di mana kita definisikan A-nya itu sebagai ya mengikuti ini A1, 2A1 dan min A1. Kemudian B-nya adalah B1, 2B1 dan min B1. Nah, kita akan buktikan dia tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya. Oke, kita buktikan A plus B. A plus B-nya berarti A1, 2A1, min A1 ditambah B1, 2B1 dan min B1. Hasilnya adalah A1 ditambah B1 ya, 2A1 ditambah 2B2, min A1 ditambah min B1. Nah, ini bisa kita tuliskan lagi, nyatakan sebagai A1 plus B1. Kemudian ini yang baris keduanya 2 keluar, 2A1 plus B1. Yang ini minnya keluar menjadi A1 plus B1. Nah, ini kan bentuknya masih sama seperti U ya, berarti dia masih elemen U. Oke, selanjutnya kalau Ibu ambil alfa elemen, ini pembuktian yang kedua ya, alfa elemen bilangan real, kemudian kita kalikan alfa ini dengan A, alfa A1, 2A1 dan min A1. Kita kalikan menjadi alfa A1, alfa 2A1 dan alfa min A1. Nah, ini kita nyatakan lagi menjadi alfa A1 bisa ya. 2-nya ke kiri menjadi 2 alfa A1. Kemudian ini yang negatifnya keluar menjadi alfa A1. Nah, ini masih elemen dari U juga. Sehingga ya terbukti bahwa U adalah subruang ya. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, ini ada kuis. Kalian cukup jawab dengan benar atau salah. Simak baik-baik lagi definisi dan penjelasan di atas. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikan kuis. Kalian bisa jawab juga di kolom komentar ya, mana jawaban yang benar atau salah. Sekian penjelasan dari saya. Semangat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.